Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Rifai dengan nomor BP 1810531060 dan teman saya yang lainnya ada Faton Octavian Sosil dengan nomor BP 1810531022, Arif Gunawan dengan nomor BP 1810532040 dan yang terakhir ada Muhammad Ramadan Saputra dengan nomor BP 1810531046. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan mengenai alternatif pengendalian manajemen dan pengaruhnya, ketegangan atau kelonggaran, dan sistem pengendalian langsung dan tidak langsung, serta perancangan dan evaluasi sistem pengendalian manajemen. Baiklah, yang pertama kami akan membahas mengenai ketatnya sistem pengendalian. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa saja pembagian dari ketatnya sistem pengendalian, kita terlebih dahulu mengetahui konsep ketatnya sistem pengendalian. Manfaat sistem pengendalian manajemen memungkinkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai sehubungan dengan apa yang diharapkan jika sistem pengendalian manajemen sesuai dengan fungsinya. Sistem pengendalian manajemen yang lebih ketat seharusnya memberikan jaminan bahwa karyawan bertindak sesuai dengan kepentingan organisasi. Selanjutnya, kita akan mengetahui lebih dahulu 3 pembagian dari sistem pengendalian. Yang pertama yaitu ketatnya pengendalian hasil. Yang kedua, ketatnya pengendalian tindakan. Yang ketiga, ketatnya pengendalian personal dan budaya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ketatnya pengendalian hasil. Definisi hasil yang diinginkan. Sistem pengendalian hasil dikatakan ketat ketika dimensi hasil yang diinginkan harus sesuai dengan tujuan organisasi yang sebenarnya, meliputi target kinerja harus spesifik. Hasil yang diinginkan harus secara efektif dikomunikasikan dan diinternalisasikan oleh karyawan yang sikapnya sedang dikendalikan, seperti spesifikasi, kesesuaian, komunikasi, internalisasi, dan yang terakhir adalah kelengkapan. Untuk mengukur kinerja, pengendalian hasil yang ketat juga tergantung pada kecukupan pengukuran kinerja yang digunakan. Sistem pengendalian hasil yang digunakan untuk menerapkan pengendalian yang ketat memerlukan semua kualitas pengukuran yang tinggi. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Faiz. Selanjutnya, saya Faton Octavian Sosil akan membahas ketatnya pengendalian tindakan. Secara keseluruhan, sistem pengendalian tindakan didesain untuk memungkinkan bagi karyawan untuk terus-menerus terlibat dalam sebuah tindakan yang penting untuk keberhasilan operasi dan tidak akan terlibat dengan tindakan yang merugikan perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembatas perilaku. Pembatas fisik terdiri atas banyak bentuk, mulai dari sederhana di meja untuk mengembang perangkat lunak dan sistem keamanan elektronik. Tidak ada aturan sederhana yang diberikan mengenai tingkat pengendalian yang mereka berikan, kecuali perlindungan ekstra yang biasanya lebih mahal. Pemisahan tugas yang baik membuat sistem pengendalian menjadi lebih ketat. Asumsi penting di sini adalah bahwa orang yang tidak mempunyai otoritas terhadap suatu tindakan atau keputusan tidak dapat melanggar batasan yang ditetapkan. Selanjutnya ada kajian pratindakan. Kajian pratindakan dapat membuat ketat SPM jika kajiannya sering, detail, dan dilakukan oleh pengkaji yang rajin dan berpengetahuan luas. Kajian pratindakan selalu ketat pada bagian yang melibatkan alokasi sumber daya yang besar, karena banyak investasi yang tidak mudah dibatalkan dan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Juga melibatkan pengawasan formal rencana bisnis dan permintaan modal oleh para ahli. Selanjutnya ada akuntabilitas tindakan. Pengendalian akuntabilitas tindakan menciptakan pengendalian yang ketat. Jumlah pengendalian yang ditimbulkan dari pengendalian akuntabilitas tindakan tergantung pada karakteristik definisi tindakan yang diinginkan dan tidak diinginkan, efektivitas sistem pelancaran tindakan, dan penguatan imbalan atau hukuman yang diberikan. Baiklah, selanjutnya ada definisi tindakan. Pengendalian yang lebih ketat dapat dipengaruhi oleh pembuatan definisi tindakan yang spesifik dalam bentuk peraturan kerja atau kebijakan yang berlawanan dengan hanya mengandalkan arahan yang kurang spesifik.
Pengendalian tindakan yang ketat tergantung pada pemahaman dan penerimaan peraturan kerja, kebijakan, dan arahan oleh karyawan yang perilakunya sedang dikendalikan. Meskipun pengendalian tindakan yang ketat dapat diandalkan untuk fungsi organisasi yang tepat pada lingkungan tertentu, pengendalian tersebut tidak efektif dalam semua keadaan, karena tugas yang kompleks dan memerlukan kebijakan yang luas dan kreativitas. Selanjutnya ada pelancaran tindakan. Pengendalian pada sistem pengendalian akuntabilitas tindakan juga dapat dibuat lebih ketat dengan cara meningkatkan efektivitas sistem pelancaran tindakan. Karyawan yang yakin bahwa tindakan mereka akan diperhatikan dan diperhatikan secara tepat waktu akan lebih kuat dipengaruhi oleh sistem pengendalian akuntabilitas tindakan daripada karyawan yang merasa bahwa kemungkinan tertangkapnya kecil. Perlu kajian dari pegawai atau komite yang kedudukannya tinggi atau bahkan dewan direktur tidak secara otomatis menandakan bahwa pengendalian pratindakannya ketat. Banyak top manajer yang sibuk, begitu juga komite modal, tidak meluangkan waktu untuk memeriksa semua proposal pengeluaran dengan teliti, khususnya proposal kecil. Mereka hanya memberikan stempel. Selanjutnya ada penguatan tindakan. Pengendalian dapat dibuat lebih ketat dengan membuat imbalan atau hukuman menjadi lebih signifikan terhadap karyawan yang terlibat. Ketika imbalan atau intensif merupakan bentuk umum dari penguatan yang diberikan oleh perusahaan dalam penetapan pengendalian hasil, hukuman atau tindakan pendisiplinan adalah hal umum dalam penetapan pengendalian tindakan. Karena hukuman tersebut sering melibatkan pelanggaran karyawan terhadap peraturan dan prosedur. Baiklah, selanjutnya ada ketatnya pengendalian personal atau budaya. Pada beberapa situasi, sistem pengendalian manajemen yang didominasi oleh pengendalian personal atau kultural dapat juga dianggap ketat. Dalam organisasi sosial dan volunteer, pengendalian personal biasanya menunjukkan jumlah pengendalian yang signifikan. Sebagaimana kebanyakan volunteer sangat puas hanya dengan melakukan kebaikan, sehingga termotivasi untuk melakukan dengan baik. Pengendalian personal atau kultural yang ketat juga ada pada bisnis yang berorientasi laba. Di sisi lain, pengendalian kultural seringkali lebih stabil. Selanjutnya ada biaya sistem pengendalian. Sistem pengendalian manajemen memberikan satu manfaat pokok, yaitu probabilitas yang lebih tinggi sehingga karyawan akan mencapai tujuan perusahaan. Manajer terkadang bersedia menggunakan biaya langsung out of pocket untuk memperoleh manfaat. Namun, manajer juga harus memperhatikan hal lain seperti biaya tidak langsung yang terkadang lebih besar daripada biaya langsung. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Ramadan. Kepada Ramadan dipersilahkan. Akan menjelaskan biaya sistem pengendalian. Biaya sistem pengendalian terdiri dari dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya langsung sistem pengendalian manajemen mencakup seluruh biaya out of pocket, biaya moneter yang dibutuhkan untuk mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung dapat dikurangi oleh biaya langsung pengendalian yang disebabkan oleh sejumlah efek samping yang merugikan, termasuk pemilihan perilaku, gamesmanship, penundaan pekerjaan, dan perilaku negatif. Di dalam perubahan perilaku terdapat tiga bagian. Yang pertama, perubahan perilaku dan pengendalian hasil. Dalam sistem pengendalian hasil, perubahan perilaku terjadi ketika suatu organisasi menetapkan perangkat pengukuran yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi yang sesungguhnya. Yang kedua, perubahan perilaku dan pengendalian tindakan. Perubahan perilaku juga dapat disertai pengendalian tindakan. Satu bentuk perubahan yang berhubungan dengan pengendalian tindakan terkadang merujuk sebagai mean and inversion, yang berarti bahwa karyawan memerhatikan apa yang mereka lakukan tetapi mengabaikan apa yang mereka capai atau ends. Yang ketiga, perubahan perilaku dan pengendalian hasil. Perubahan perilaku juga dapat disertai pengendalian personel atau pengendalian kultural. Perubahan perilaku dapat muncul dari perekrutan karyawan yang salah satu atau dari pelatihan yang tidak mencakupi. Efek samping yang merugikan lainnya ialah gamesmanship, di mana gamesmanship merupakan tindakan yang dilakukan pegawai agar indikator kinerjanya
terlihat tinggi, meskipun secara ekonomis tidak ada efek pada organisasi. Gamesmanship merupakan efek buruk yang dapat diketahui pada pengendalian hasil dan tindakan. Pada gamesmanship terdapat dua hal. Yang pertama, menciptakan sumber daya slack. Slack merupakan konsumsi sumber daya perusahaan oleh pekerja yang melebihi apa yang dibutuhkan, yaitu konsumsi sumber daya oleh karyawan yang tidak dapat dibenarkan begitu saja dalam hal kontribusinya terhadap tujuan perusahaan. Upaya yang dilakukan adalah dengan menyepakati target yang dapat dicapai, yaitu target yang sengaja direndahkan dibandingkan dengan perkiraan masa datang yang disebut budget slack. Selanjutnya, manipulasi data. Manipulasi data melibatkan pemalsuan indikator pengendalian. Manipulasi data terdiri atas dua bentuk dasar, yaitu pemalsuan dan manajemen data. Pemalsuan melibatkan pelaporan data yang salah dalam artian bahwa data dapat diubah. Manajemen data melibatkan beberapa tindakan yang diambil untuk mengubah hasil laporan, seperti jumlah penjualan, laporan pendapatan, atau rasio utang atau saham, serta memberikan keuntungan ekonomis yang tidak nyata pada perusahaan dan bahkan terkadang menyebabkan kerugian. Laporan pendapatan atau rasio utang atau saham, serta memberikan keuntungan ekonomis yang tidak nyata pada perusahaan dan bahkan terkadang menyebabkan kerugian. Efek samping selanjutnya ialah penundaan pekerjaan. Penundaan pekerjaan seringkali menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan dari jenis kajian penindakan dan beberapa bentuk ketidakleluasaan perilaku. Namun, penundaan lain yang disebabkan oleh pengendalian lebih besar. Efek samping yang merugikan terakhir ialah perilaku negatif. Perilaku negatif terdiri atas dua, yaitu perilaku negatif yang disebabkan oleh pengendalian hasil serta perilaku negatif yang ditimbulkan dari pengendalian tindakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen. Apa yang diinginkan dan apa yang mungkin terjadi. Sistem pengendalian manajemen tidak dapat dinilai atau dievaluasi tanpa adanya pemahaman mengenai keinginan perusahaan yang dilakukan oleh karyawan. Pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan dan strategi menghasilkan seperangkat alternatif pengendalian yang lebih besar, memberikan kesempatan yang lebih baik untuk dapat mengaplikasikan segala alternatif secara ketat, memperkecil kesempatan timbulnya terjadi perubahan masalah perilaku. Terdapat 3 hasil pengendalian. Pertama itu pengendalian personel atau kultural sebagai sebuah pertimbangan awal. Selanjutnya itu keunggulan dan kelemahan sistem pengendalian. Selanjutnya keunggulan dan kelemahan sistem pengendalian hasil. Yang pertama pengendalian personel atau kultural sebagai sebuah pertimbangan awal. Dalam memutuskan berbagai alternatif pengendalian manajemen harus memulainya dengan mempertimbangkan apakah pengendalian personel atau kultur akan memadai. Pengendalian personel atau kultur lebih banyak menjadi pertimbangan karena pengendalian tersebut relatif memiliki sedikit akibat yang merugikan dan relatif memiliki biaya yang rendah. Yang kedua, keunggulan dan kelemahan pengendalian tindakan. Yang pertama itu keunggulannya. Pertama, pengendalian terbaik karena pengendalian tindakan berhubungan secara langsung. Yang kedua, jika pengendalian tindakan sendiri dinilai secara sudah mencukupi, tidak perlu lagi memantau hasil. Keunggulan lainnya adalah cenderung membawa argumentasi akumulasi pengetahuan mengenai apa yang lebih baik. Yang terakhir itu pengendalian tersebut meningkatkan kemampuan untuk memprediksi suatu tindakan dan mengurangi jumlah aliran informasi antar perusahaan yang terkoordinasi. Selanjutnya itu kelemahannya. Yang pertama itu sebagian besar pengendalian tindakan juga sering mematahkan kreativitas, inovasi, dan ekspresi. Terus akuntabilitas tindakan khususnya dapat menyebabkan kecerobohan. Yang terakhir itu beberapa pengendalian tindakan khususnya yang memerlukan kajian pratindakan biayanya mahal. Yang terakhir itu keunggulan dan kelemahan pengendalian tindakan hasil. Pertama itu keunggulannya. Pengendalian hasil dapat menjadi pengendalian yang efektif bahkan ketika kurangnya pengetahuan mengenai tindakan yang diinginkan. Kedua itu perilaku karyawan yang dapat mempengaruhi bahkan ketika mereka memperoleh otonomi yang signifikan. Tapi kelemahannya itu yang pertama, hasil pengukuran biasanya memberikan indikasi yang kurang sempurna atau apakah tindakan yang sudah diambil tepat ketika pengukuran gagal untuk memenuhi suatu kualitas pengukuran yang baik. Yang kedua itu semua karyawan tidak suka diperintah untuk memberikan hasil yang mereka anggap sesuai. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.